Guys, buat kalian yang ingin tahu, gue akan tunjukin ke kalian seperti apa sih platform investasi trading yang adil dan dapat dipercaya. Yang pasti, platform yang bisa bantu gue untuk mendapatkan income tambahan, yaitu Binomo. Binomo adalah sebuah aplikasi investasi trading yang adil. Nah, caranya itu kita harus pelajari atau analisa arah grafik dan melihat apakah grafiknya akan naik atau turun. Oke. Nah, gue akan investasi sebesar Rp1.400.000 dan gue akan pilih naik. Yes, berhasil. Aku berhasil mendapatkan income tambahan sebesar Rp2.576.000. Dan sekarang gue mau kasih lihat ke kalian sejarah penarikan uangnya. Kalian pilih garis 3 di kiri atas ini dan klik balance atau saldo. Ini adalah sejarah penarikan akun Binomo aku di bulan November, guys. Investasi di Binomo bisa banget buat jadi kesibukan baru atau aktivitas baru gue untuk nambah-nambah income tambahan. Nah, kamu bisa mulai dengan modal Rp140.000. Kamu bisa berpotensi untuk mendapatkan income tambahan. Dan untuk kamu yang mau investasi di Binomo harus berumur 18 tahun ke atas ya guys. Dan ingat, yang namanya investasi memang ada resikonya. Jadi, modal kalian bisa beresiko. Oke, dan Binomo menyediakan trading yang adil untuk semua. Pastikan kalian cek terus update terbaru dari agen rahasia Binomo yang akan memastikan kalian untuk mendapatkan pelatihan dan pemahaman trading. Infonya klik link di bawah ini ya. Khusus buat kalian, gue ada kode promo nih untuk mendapatkan bonus deposit di akun kamu. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung download aplikasi Binomo atau klik link yang sudah kami sediakan di deskripsi. Binomo, trading yang adil untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan dan makin dilimpahkan rezekinya. Tidak lupa kita berdoa semoga kita dilindungi Allah SWT dimanapun kita semua berada. Amin ya rabbal alamin. Ya, di hari Jumat cuaca yang sangat cerah di tanggal 5 November 2021 ini kita kembali lagi di sirkuit Mandalika untuk sama-sama melihat semua titik yang ada di kerjakan atau progres dari segala sektor di sirkuit Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Ya, kita mulai pantauan dari sisi utara yang mana tadi opening dari tengah laut langsung, dan inilah jalur masuk menuju ke Tunnel 1 yang berada di sisi utara. Jadi nanti di sini akan ada penyekatan buat para penonton ataupun yang melintas menuju masuk ke dalam Tunnel 1, karena di dalam Tunnel 1 samping kanan dan kiri merupakan tribun yang sudah jadi. Dan di sini pengerjaan pada pagar pembatas yang ada di sisi luar, jadi pagar pembatas untuk area parkir, kemudian jalur drainase yang terbentuk di bawah sini, lalu penuntasan dari VIP Village yang merupakan tiket atau tribun yang sangat-sangat spesial di sini. Oke, kita akan coba turun lebih rendah di sini teman-teman untuk melihat bagaimana progres dari VIP Village yang sedang dibangun. Nah, seperti yang terlihat di sini kerangka baja ya, untuk besi-besi baja yang sudah berdiri tegak, dan untuk atap kemudian lantai di lantai 2. Jadi sekarang saya mengajak terbang lebih rendah seperti ini supaya teman-teman bisa melihat secara langsung atau teman-teman bisa merasakan bagaimana jika berada di kawasan sini. Nah, selain pengerjaan pada lantai dan atap di sini, pengecatan juga terlihat pada railing, dan sisi atas juga dikerjakan untuk beramai-ramai untuk penuntasan bagian atap ya, dan melambaikan tangan di situ para pekerja ya, menyapa kita semua, menyapa teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Dan pengerjaan di sisi luar juga terfokus pada
jalur pedestrian atau trotoar sebagai jalur pejalan kaki. Kemudian di sini juga akan ditata, jadi semua kawasan di sirkuit Mandalika ini bukan saja track lane, tetapi bagian luar dan bagian dalam juga ditata seperti ini. Nah, nanti ini akan terkonek ke sisi kanan untuk jalur parkir, dan pengaspalan juga akan dilakukan atau pemadatan sebagai jalur trotoarnya. Nah, seperti yang kita tahu, untuk WSBK sendiri yang sudah dibatasi 25.000 jumlah penonton, namun nanti di saat MotoGP yang akan digelar dalam waktu 4-5 bulan ke depan ya, untuk udah bisa kita optimis untuk status COVID atau pandemi bisa saja berangsur-angsur untuk berakhir, sehingga area parkir diperluas. Nah, sekarang kita berada di sisi timur dari bentangan pedok yang merupakan garasi bagi masing-masing tim para pembalap. Nah, di sini sudah terbentang sebanyak 50 garasi, dan bentangannya hampir sampai ke race control atau panjang bentangan di sini sekitar 350 meter, dan pekerjaan pada sisi atap terus dikerjakan untuk dituntaskan, yang mana ditargetkan dalam 3 hari ke depan untuk bangunan pedok sendiri sudah tuntas. Ya, semoga pengerjaan di sini bisa terlihat dengan jelas lebih detail, karena kamera udara saya coba terbangkan lebih rendah seperti ini. Jadi konstruksi dari bangunan pedok untuk modular di sini, beginilah progres yang dikerjakannya. Nah, dari sisi sini untuk lantai 2 sudah terlihat untuk balkon sendiri ya, atau lantai teras di luar. Ya, teman pekerja juga sudah mengacukan jempol buat kita semua. Ya, saya akan coba mendekat ke area yang menyerupai karbarata di sini. Di sini merupakan kamar kecil atau toilet yang disediakan buat penghuni pada pedok nantinya. Ya, semoga masih bisa terlihat jelas konstruksi di dalam sana. Dan mohon maaf ya, sayang sekali kita tidak bisa mendekat terlalu dekat dengan para pekerja, dan tidak enak kalau terasa mengganggu. Jadi sewajarnya saja kita mendekati titik-titik yang bisa saya tunjukkan ke teman-teman semua di dalam video ini. Ya, masih terlihat di sini sejumlah komponen-komponen dari modular building, terutama di sini yang terlihat yaitu sandwich panel, kemudian masih kerangka-kerangka yang akan ditambahkan, kemudian masih juga di sini standby beberapa tenda atau yang kita bilang semacam office, temporary office bagi tim Wika yang mengerjakan pedok atau modular building di area pit building di sini. Nah, seperti inilah kesibukan yang bisa kita amati bersama di deretan pedok yang membentang di samping kiri trek lurus yang panjangnya 700 meter. Nah, di sini ada sesuatu yang unik, menyerupai semacam kolam renang atau semacam penampungan ya, penampungan air. Kita nggak tahu dulu untuk apa ini, nantinya kita akan updatekan buat teman-teman. Tapi beginilah kesibukan yang ada di belakang pedok sendiri. Nah, kemarin di sini untuk lahan tanah yang tersisa di belakang pedok merupakan semacam area di mana safety tank dan juga pengerjaan beberapa titik seperti yang terlihat di belakang podium di sini ya, masih pemasangan dari kerangka-kerangka dinding maupun persiapan lantai 2 dan atas, dan dibantu sebuah kren yang nantinya bisa keluar melalui celah yang ada di sisi kanan yang terlihat barusan. Seperti ini saya tunjukkan, jadi tidak ada bentangan tiang di atas. Nah, di depan sini teman-teman ada 2-3 jalur di sini bisa digunakan untuk kren tersebut keluar dari area konstruksinya, dan terlihat sekali progres yang signifikan di bagian luar dari bangunan race control ya. Selain taman sudah tertata, kemudian pepohonan juga sudah menghiasi sisi luarnya sini. Jadi tinggal pemasangan tulisan pada area yang diwarnai biru di sini. Kemudian kita melihat ke belakang sini masih area workshop atau pergudangan dari RMI atau Road Grip Motorsport Indonesia. Disinilah mereka bahan-bahan maupun peralatan untuk pengecatan trek dan perlengkapan race control.
Ya, kita tarik mundur pelan-pelan untuk kamera udara di sini melihat ke sisi yang lain selain terlihat bangunan PLN yang sudah jadi. Nah, di sini masih ada satu unit polisi yang melakukan rekayasa pengamanan di sini dan bangunan Bright Store yang sudah berdiri di bagian pojok dari area pit building yang dilakukan pembetonan. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa sih Bright Store ini? Nah, ini sama halnya dengan Alfamart atau Indomaret. Jadi nanti para tim, para kru yang bertugas di saat gelar balapan, ya misalnya teman-teman yang bertugas di dalam race control atau di area pedok, ingin belanja kopi, beli rokok, beli ya kebutuhan apa yang dibutuhkan di saat mengatur jalannya balapan, di saat menikmati bagaimana balapan berlangsung di sirkuit Mandalika ini. Ya, dan terlihat untuk area tribun yang berada di sisi kiri barusan sudah mulai persiapan pemasangan pagar agar lebih tertib dan lebih rapi terlihat di saat ada pengunjung atau penonton yang akan naik ke tribun yang sudah dipesan ataupun bubar di saat selesai balapan nanti. Ya, saya coba mendekati tribun dan saya akan mencoba menurunkan lebih rendah kamera udara di sini sebagai sebuah sensasi seandainya kita berdiri atau duduk di tribun sini, teman-teman. Nah, jadi ketinggian kamera udara di sini saya ambil patokan yaitu kursi terbelakang dari tribun atau kursi yang paling tinggi di tribun yang ada di sini. Ya, kurang lebih tingginya dari tribun ini sekitar 12 meter. Kalau teman-teman melihat, jadi lumayan tinggi lah ya. Kita duduk di sekitar sini atau kita berdiri. Nah, jadi barusan itu bisa teman-teman amati seperti apa pemandangan yang bisa didapatkan dari tribun di sekitar sini. Dan kita pantau hasil pengecatan yang dilakukan kemarin sore dan yang sudah dilakukan pada sisi tikungan yang ke-15 dan tikun yang ke-16 di sini. Nah, terlihat sekali goresan-goresan dari warna-warni yang khusus sekali ya, menyerupai motif batik yang khasnya Indonesia, terpadu dengan kombinasi dengan motif dari tenun khas Lombok. Jadi di sini warna pun dipilih seperti ini menandakan benar-benar Indonesia banget, dari run off yang ada di tikun yang ke-15 melingkar ke arah tikun yang ke-16, bahkan pengerjaan pada jalur masuk pit lane juga terus dicat. Nah, di bawah sini untuk pengerjaan dari penambahan konkrit barrier sebagai pengaman ya, supaya nanti begitu ada kendaraan balap yang masuk ke arah pit lane tidak lolos ke arah trek lurus atau ke tikun yang ke-17 ini untuk menghindari terjadinya crash atau tabrakan. Oke, kita menuju ke garis finish yang berada di depan race control. Dan di sini teramati ya beberapa persiapan dari bangunan PLN atau area PLN yang menyuplai kelistrikan sebesar 5,19 megapol ampere. Lalu garis finish akan berada nanti persis di setelah melewati garis curve yang ada di bawah sini. Dan persiapan pada tribun juga terus terlihat makin hari makin rapi, dan penambahan untuk area tempat duduk atau papan-papan yang terjejer di sini. Jadi masing-masing section yang terlihat barusan tuh, masing-masing atap itu bisa menaungi sekitar 500 jumlah penonton. Nah, jadi di sini untuk curve sendiri sudah tuntas, dan untuk run off juga seperti yang terlihat pada tikungan yang ke-15 melingkari tikungan yang ke-16. Lalu persiapan area luar di belakang PLN juga terus diselesaikan. Kemudian untuk area podium yang ada crane besar di sini juga harap dituntaskan dalam 5 hari ke depan. Ya, kita lanjutkan pantauan terus ke tikun yang lain di sirkuit Mandalika ini. Kita akan memantau keseluruhan dari trek atau sektor yang ada di Mandalika Circuit. Ya, kita singgah sebentar di sini untuk melihat ke sisi kiri dari sisi depan area pedok yang belum kita pantau. Nah, walaupun sekedar modular building ya teman-teman, tapi kalau sekilas diamati seperti ini dengan konstruksinya di semacam di redesign ya, jadi seperti bangunan yang kokoh dan permanen, terlihat sekali pada deretan pedok yang ada di sebelah kiri dari trek lurus ini. Nah, kita akan melihat ke
sisi yang lain, selain persiapan untuk area tribun di sebelah kanan, setelah sayap tunnel 1 sebelah kanan ini terus dituntaskan, kemudian pengerjaan pada jalur keluar dari tunnel sini menuju ke zona tengah terus dipersiapkan juga, dan lahan-lahan yang luas di belakang tribun sini ya, ini tanah-tanahnya diratakan dan dipadatkan karena nanti di sini akan berjejer beberapa toilet yang portable untuk kebutuhan di belakang tribun sini. Lalu ada panggung konser dan juga area-area kuliner, dan termasuk juga untuk semacam stand-stand untuk tenan atau dagang-dagang apa di sini nanti bisa disiapkan. Jadi para penonton itu disuguhkan balapan sambil ya langsung kebutuhan fasilitasnya di belakang tribun juga. Ya, di sisi luar sebelah kiri dari service road di sini terlihat alat-alat berat barusan mempersiapkan lahan untuk parkir juga, termasuk juga area tribun yang akan disiapkan untuk MotoGP sendiri. Dan sekarang kita berada di area observation deck. Di sini sedang keramaian untuk melakukan rekayasa bagaimana penyambutan Pak Presiden Republik Indonesia yang akan dipastikan hadir nanti di saat gelaran ATC atau Idemitsu Asia Thailand Cup di sirkuit Mandalika ini. Jadi ini semacam gladi resik kita bilang, atau semacam pengaturan skenario bagaimana kedatangan presiden, bagaimana menggelar balapan IATC dan sebagainya. Jadi bangunan untuk observation deck sendiri sudah tuntas secara fisik kalau kita perhatikan, tinggal melakukan finishing pemasangan dinding kaca, kemudian pemasangan yang kelistrikan dan sebagainya. Oke, kita sudah melesat menuju ke tikungan ketiga dan tikungan keempat. Jadi di sini teman-teman masih terlihat sudah tidak ada progres lagi selain pengaturan pada titik-titik di mana yang area rumput masih tergenang kemarin dari pantauan video sebelumnya. Sekarang sudah mulai di fix, mulai diatur, mulai di evaluasi ya. Seperti lihat di bawah sini juga terus ditata dan dipastikan sirkuit Mandalika tidak ada genangan air sedikit pun ya, baik itu di kiri maupun di kanan trek. Ya, kita udah melewati tikungan yang ke-9 juga. Di sini karena hujan yang beberapa hari terakhir mengguyur, terlihat sekali perubahan pada bukit maupun area rumput yang semakin hijau, semakin asri, dan alhamdulillah air pasang tepat sekali di saat kita menerbangkan kamera udara di sini. Nah, jadi di saat air pasang begini memang terlihat untuk konsep dari sirkuit selain yang mepet dengan laut, langsung mepet juga dengan laguna yang terisi oleh air pasang di siang hari ini. Nah, inilah pemandangan. Kita coba tarik mundur supaya melihat lebih luas. Mungkin bisa kita melihat cakupan dari keseluruhan trek, baik itu track lane maupun service road yang berada di Pertamina Mandalika International Street Circuit yang mepet dengan laut, yang mepet dengan pantai. Dan kita akan lanjutkan pantauan ke track lane kembali untuk melihat sama-sama titik-titik yang mana yang sedang dikerjakan, yang sedang dituntaskan, karena kita bertarung dengan waktu. Dalam hitungan hari ke depan kita harus siap menggelar IATC maupun WSBK yang nantinya pada 19 sampai 21 November ini. Nah, sekarang saya mengajak kalian untuk melihat bagaimana progres pada 360 hill atau bukit 360 derajat yang terus digeber pengerjaannya di sini. Ya, sejumlah alat berat yang terus di sini mengerjakan aktivitasnya, merapikan, menata, karena nanti akan dilakukan penghijauan atau penanaman bunga-bunga dan pohon di sini. Nah, bagi yang kalian penasaran bagaimana pemandangan di saat menonton gelar balapan nanti di sini, jadi misalnya kita berdiri di atas bukit 360 derajat sini, kita bisa melihat ke arah laguna, track lane, tikungan yang ke-11 barusan, kemudian tikungan yang ke-10, lalu ada pemandangan dari Bukit Seger dan tentunya Pantai Serenting yang berada di selatan sirkuit Mandalika ini. Nah, kalau kita geser, kita nonton di titik yang sini juga lebih semacam first view atau langsung pemandangan pertama yang disajikan oleh panjangnya pantai berpasir putih di selatan dari sirkuit Mandalika ini, termasuk juga pemandangan ke arah bentangan tikungan yang ke-10 mundur ke tikungan yang ke-9, tikungan yang ke-8, tikungan yang ke-7, bahkan tikungan yang ke-6 yang terlihat di ujung sana. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dari tikungan yang ke-12
12 yang ada di bawah sini, kita akan lanjutkan pantauan menuju tikungan-tikungan yang lain yang berada di Mandalika, yang treknya panjangnya 4,31 km dengan jumlah 17 tikungan, 11 tikungan yang ke kanan dan 6 tikungan yang ke kiri. Nah, kalau masih ada yang bertanya berapa sih lebar trek yang ada di sirkuit Mandalika ini? Jadi lebar trek itu 15 meter, teman-teman. Lumayan lebar dan lumayan besar. Namun dari kamera udara di sini bisa terlihat sebuah unit truk di sana dibandingkan, dan di sini sudah kita bisa melihat progres dari pengerjaan tribun yang ada di bagian barat atau West Grandstand di sini. Ya, terlihat sekali masing-masing section yang berada di West Grandstand barusan, satu section saja itu bisa menaungi 500 penonton, teman-teman. Nah, sedangkan di sini grandstand yang ada di depan kita ini, satu section saja ini bisa menaungi lebih dari 1000 penonton. Oke, kita lanjutkan pantauan ke tikungan yang ke-15. Masih terlihat di sisi kiri, sisi luar, ada tribun dengan sejumlah section yang sudah berdiri, terus dikerjakan, dan motif batik terus menghiasi putaran kamera udara yang kita lakukan di sisi barat dari sirkuit Mandalika ini. Ya, jalur barat juga terus dihiasi untuk jalan setapak maupun pengaspalan pada West Gate yang kita bilang. Nantinya di sini juga akan bisa terkonek ke arah service road dan bisa diakses ke tribun-tribun. Nah, teman-teman, di sini sekarang kita melihat sejumlah pekerja dari tim road grip yang terus merapikan pengecatan pada jalur masuk pit lane, kemudian para pekerja lain yang sedang merapikan area rumput, dan juga pemasangan tire barir akan segera dilakukan di jalur masuk pit lane. Ya, kita kembali ke kawasan VIP yang berada di belakang pedok garasi di sini, melihat bagaimana progres yang sudah kita lihat tadi. Ya, masih penuntasan bagian atap dan juga beberapa komponen interior elektrikal dan mekanikal pada pedok sendiri, dan kita akan menuju ke bagian sisi luar. Di sini mungkin teman-teman yang belum tahu, sudah berdirinya semacam landmark untuk Pertamina Mandalika International Circuit yang sedang dikerjakan dan dituntaskan perapiannya. Kemudian jalan provinsi akan dibiarkan sementara seperti ini di saat IATC maupun WSBK, dan inilah gerbang utama. Nantinya peralatan atau logistik Dorna Sport maupun peralatan untuk MotoGP akan masuk lewat jalur atau gerbang yang barusan terus dituntaskan. Ya, masihkah ada yang penasaran dengan zona tengah yang berada di sirkuit Mandalika? Kita akan coba turun dari tunnel 2 di sini. Kita akan sama-sama melihat dan menunjukkan ke teman-teman semua. Akses ke tunnel 2 sudah terbentuk aksesnya, namun belum dilakukan pengaspalan. Karena nanti pengaspalan di sini akan dilakukan secara konsep yang sudah terstruktur. Ya, masih terlihat di sini sejumlah warga yang masih tinggal, kurang lebih 30-an kakak, dan masih menunggu pembayaran yang akan dilakukan oleh Bank NTB Syariah yang sudah bekerja sama dengan pihak ITDC untuk mendanai atau memberikan pembayaran lahan yang sudah dinyatakan enclave dan warga bisa direlokasi. Ya, persiapan zona tengah juga di sini masih terkendala dengan pembayaran lahan, sehingga pengerjaan dari pengaspalan dirasa terputus seperti yang terlihat di depan sini, teman-teman. Jadi sudah dilakukan pengaspalan, namun belum pengaspalan yang final, belum pengaspalan yang tahap atas. Dan persiapan untuk jalur masuk ke tribun dari tunnel 1 juga terus disiapkan, terus ditata sedemikian rupa agar rapi dan mudah diakses dan nyaman dilalui oleh para pejalan kaki menuju ke masing-masing tribun yang sudah mereka bayar tiketnya. Ya, di sini juga ada AMP yang masih berdiri tegak, namun di sini akan dibiarkan dahulu karena masih ada beberapa titik yang akan dilakukan pengaspalan pada sirkuit Mandalika lagi.
Nah, jadi satu AMP milik PP barusan itu masih berdiri untuk pengaspalan pada zona tengah, dan inilah zona timur yang bisa kita lihat untuk akses dari jalan raya provinsi nantinya terkonek menuju ke area observation deck. Nah, di sini sudah terlihat pengaspalan dilakukan, pemasangan pagar pembatas untuk area parkir juga sudah berdiri. Nah, jadi buat yang parkir nanti akan ada di sebelah kiri, dan ini juga sudah mulai ditata kesiapannya, dan nantinya akan dipercantik dan diperindah supaya yang parkir pun nyaman. Nah, buat para penonton yang sudah memegang tiket, nantinya akan dilakukan penjemputan di bandara, di bagian pelabuhan juga. Nah, khususnya mereka yang mau tiket gratis, maksud saya sudah memegang tiket dan ingin transport yang gratis, itu bisa langsung mengambil bis atau shuttle bus yang sudah disediakan oleh Pemda atau oleh Dinas Perhubungan yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Nah, jadi sebelah kiri merupakan area parkir, dan juga sebelah kanan dari pagar ini akan menjadi jalur 2 provinsi atau jalan provinsi yang akan terkonek sampai ke sisi barat sirkuit menuju ke Bundaran Triputri di dekat Masjid Bilal yang ada di samping barat di Bazar Mandalika area. Ya, mungkin ini saja dulu yang bisa reportasekan ke teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf dari narasi maupun visualnya. Ya, selamat beraktivitas, jaga prokes, dan sampai jumpa di Mandalika. Singkat kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.